Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-147 Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernyataan ini setelah Allah merentet perangai dan sifat orang-orang munafikin dari pelin-pelannya mereka dalam beragama, tidak jelas, ragu, dan karakter yang lainnya yang menunjukkan sifat aslinya bahwa mereka sebenarnya adalah orang kufar. Karakter asli yang sesungguhnya ada pada mereka adalah muwalatul kufar, loyalitasnya mereka terhadap orang kafir, senang, cinta, cenderung, suka terhadap orang kafir, dan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh orang kafir. Berikutnya mereka adalah orang yang paling tidak senang dengan kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat ujian-ujian yang dengannya terpisah mana yang mukmin, mana yang munafik. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak akan membiarkan kalian kaum mukminin biasa-biasa saja sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik di antara kalian. Dengan berbagai macam ujian nampaklah dari siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Nampak sifat dan sikap mereka terhadap ujian dan cobaan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, jangan kalian loyal terhadap orang kafir, karena itu sifatnya orang munafikin. La tattakhidul kafirina awliya, jangan kalian jadikan mereka pemimpin, pembela, pelindung yang kalian saling mencintai, saling memberikan apa yang itu merupakan rahasia. Barakallahu fikum kaum muslimin. Karena itu menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kalian. Dan Allah mengancam bahwa orang-orang munafikin fid darkil asfali minan nar. Allah akan menjadikan orang-orang munafikin berada dalam kerak neraka paling bawah, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Orang-orang yang taubat dari kalangan kaum mukminin yang salah dan tergelincir kembali pada kebenaran. Orang-orang munafikin yang sadar dia dengan kemunafikannya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi orang yang mukmin khalis. Dia ganti kepura-puraannya dengan kejujuran. Subhanallah. Keikhlasan, beramal soleh,
Subhanallah. Demikian juga orang kafir, bahkan orang musyrik, kalau mereka kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan yang telah ditempuh dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dialah orang-orang yang beriman. Dan Allah berjanji, faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Berikutnya Allah mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan pernah mengadab kalian. Allah tidak pernah mengadab kalian kalau kalian bertakwa, kalau kalian beriman, kalau kalian beramal saleh, kalau kalian berlaku ikhlas dalam beragama. Allah berjanji, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah Subhanahu wa taala mengadab siapapun yang berhak untuk diadab, la litashaffi. At-tashaffi itu adalah sifat yang ada pada manusia ketika dia telah membalas dan menunaikan rasa dendamnya. Baik, namanya tashaffi. Seorang pernah dianiaya, kemudian diberi kesempatan untuk membalas, kemudian dia balas, dia merasa puas, dia merasa senang, apapun yang terjadi, pokoknya dia telah membalas. Namanya tashaffi. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dengan mengadab hamba-hambanya yang berhak untuk diadab. Baik. Jangankan itu, bahkan yang beramal saleh sekalipun, dan ini sering kita ulang dan ulang. Baik. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum. Seandainya manusia dan jin pertama sampai manusia dan jin terakhir semuanya berada pada level orang dan jin yang paling kufur, tidak ada yang mau beriman, tidak ada yang mau taat. Kata Allah SWT, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dan kemuliaan. Tidak mengurangi sama sekali. Seandainya semuanya tidak ada yang mau tunduk patuh taat, tidak ada. Tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebalikannya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum. Seandainya jin manusia dari pertama sampai jin manusia terakhir semuanya sekaliber para rasul, keimanan dan ketakwaannya serta amal solehnya, tidak ada yang sekali atau sekali berpara malaikat. Yang kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sama sekali tidak menambah sedikit pun kekuasaanku dan kemuliaanku. Lah terus yang berlaku maksiat, dosa, kufur dan kesyirikan, ia kejelekannya untuk dia sendiri. Yang melakukan kebaikan juga ya untuk dia sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kutsinya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, yang kalian lakukan itu ya perbuatan kalian, amalan kalian. Uhsiha lakum, aku hanya mengumpulkannya untuk kalian. Kebaikan ya ditulis sebagai kebaikan, kejelekan ya ditulis sebagai kejelekan. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikan yang dia lakukan, karena al-jazaul hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu untuk orang-orang yang melakukan kebaikan? Maka barang siapa mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan, yakni surga atas amal soleh yang dia lakukan,
Falyahmadillah, silahkan dia memuji Allah karena Allah telah memberi taufik untuknya dan anugerah untuknya. Wa man wajada ghaira dzalika, dan ternyata ada di antara kalian yang mendapat bukan kebaikan, ya karena kejelekan yang dia lakukan, ya kejelekan pula yang dia dapatkan. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan pernah dia mencela dan menyesali kecuali dirinya sendiri. Sekali lagi di sini Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian beriman, bertakwa dan beramal saleh. Baik. Maka di sini insyakartum wa amantum, Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian itu bersyukur dan beriman. Kenapa ditempatkan di sini rasa syukur? Karena syukur, barakallahu fikum, yang mengantarkan orang untuk beramal saleh, dan syukur itu sendiri pun amal saleh. Baik. Begitu ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menyandarkannya kepada Allah sebagai zat pemberi nikmat. Semuanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian keluar pujian-pujian dan ungkapan syukur kepada Allah sebagai zat pemberi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dan yang lainnya dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang bisa dikatakan asyakir, orang yang bersyukur. Baik, ini harus terkumpul tiga ini. Baik, meyakini dan menyandarkan nikmat itu kepada pemberinya, yakni Allah Tabaraka wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari usai melakukan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian tadi malam? Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman dan ada pula yang kafir. Baik. Ada yang beriman, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi nau'i kadza faqad kafara bi mu'minun bil kaukab. Barang siapa yang mengatakan kita diberi hujan ini karena bintang ini dan bintang itu, dia menyandarkannya kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman dahulu mereka mengatakan kalau bintang ini muncul akan turun hujan. Bintang ini muncul akan turun hujan. Sehingga mereka menyandarkannya kepada bintang tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyandarkan hujan turun kepada para bintang ini, maka dia telah kafir terhadapku dan beriman pada bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Barang siapa yang mengatakan kami diberi hujan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberinya, dan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Mereka itulah orang yang beriman kepadaku dan mengkafiri bintang-bintang. Barakallahu fikum. Ini tentang kesyukuran. Selama kalian bersyukur dan beriman, maka kalian tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri amalan-amalan hamba. Barakallahu fikum. Mensyukuri amalan-amalan hamba. Alima, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Baik. Syukur itu adalah suatu yang
penting sekali, barakallahu fikum, yang mengantarkan kita kepada kebaikan yang sangat banyak. Baik. Yang penting adalah ikhlas wasidq fil amal. Bagian ulama kita mengatakan bahwa silahkan Anda berlaku ikhlas dan jujur, akan cukup bagi engkau amal yang sedikit. Akan cukup bagi engkau amal yang sedikit. Barakallahu fikum. Karena yang sedikit inilah, selama Anda melakukannya dengan keikhlasan dan kejujuran, Allah akan melipat-lipat gandakannya. Sementara amal sebanyak apapun, kalau tidak didasari dengan keikhlasan dan kejujuran, maka tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Tidak dianggap, barakallahu fikum, sebagai amal soleh. Ini ayat ini, barakallahu fikum, satu ayat ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri amal-amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi jangan pernah khawatir amalan kita tidak tercatat sebagai satu kebaikan. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya akan tercatat sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan. Sehingga Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap enteng, menganggap remeh perkara ma'ruf sedikit pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kata pengkafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.